ya udahlah kalau misalkan kamu udah bulat pengen kuliah gitu ya. Ya bapak bisa apa? Cuman ya gini bapak nggak bisa bantu kamu di biaya gitu. Kan tahu waktu itu bapak saya masih di pabrik Helleran, pabrik penggilingan beras. Kerjanya dulu. Itu kan gaji paling ya bukan nggak syukur ya pak. Ya secara hitung-hitungan itu kan masih logisanya. jauh lah gitu. Kalau ibu? Ya, ibu di rumah. Ibu rumah tangga itu. Kayaknya coba beraniin sama bapak bilang gini kan, bapak kemarin waktu itu, pak gitu kan, tanggung jawab bapak masalah pendidikan saya udah cukup sampai sini. Jangan dijadiin beban pikiran dan sebagainya. Kedepannya biar saya yang mikirin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kompai Podcast bersama saya Fauzan. Dan di episode kali ini saya punya teman ngopai anak muda yang aktif, kreatif dan produktif. Yang saya pertama kali ketemu sama Yoga, saya udah kesan itu udah saya dapet tuh. Berlebihan nih Pak. Gimana kabarnya Yoga? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebenarnya teman-teman, ini saya belum lama kenal sama Yoga tuh. Jadi waktu itu ada temen yang ada pegawai lah. Pak ini ada yang mau wawancara dari harian. Itu apa namanya itu harian ya? Koran harian ya. Dari koran harian. Oh ya, wawancara apa? Ya dia dari bukan tabloid. Apa namanya? Koran harian ya. Dari koran harian. Wawancara apa? Wawancara tentang tempat praktek klinik pengobatan yang ini gitu. Oh ya udah silakan aja. Gitu. Terus ya udah datang. Pertama tuh mau ikut itu. Wah ini masih muda nih gitu saya. Hah? Saya tuh, masih muda wartawan nih. Wartawan masih muda jarang-jarang nih usianya kayaknya di bawah 30-an. Setelah itu saya udah nangkep itu tuh. Wah, saya suka itu apa yang bisa saya bantukan waktu itu tuh. Dimaksimalkan itu kayak gimana. Jadi saya ajak ngopai di sini tuh salah satu kerisauan saya itu kan memang ke anak muda ya. Bagaimana anak muda tuh fresh, segar gitu ya. Baik fisik maupun mental maupun kreativitas, produktivitas. Nah, saya ajak sini tuh ya udah tuh untuk bisa sharing-sharing lah, santai. Tapi sharing santai aja. Ya sharing santai aja lah, ngobrol-ngobrol santai. Yoga boleh memperkenalkan dulu diri Yoga, apa yang ingin Yoga kenal di teman-teman tuh. Yoga tuh pengen dikenal seperti apa, bagaimana, dari mulai asal dari mana, asli dari mana, SD, SMP, SMA, terus sampai kuliah, terus aktivitas yang ininya singkat-singkat aja. Oh ya singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngopai berarti. Ya, saya belum dapat sih. Apa sobat ngopai, teman ngopai? Teman ngopai aja enak. Gitu? Boleh lah, bisa dipertimbangkan. Untuk para penonton, teman ngopai ya? Teman ngopai. Iya. Langsung dimulai dari sekarang ya. Halo, assalamualaikum teman ngopai ya. Kenalin nama saya Yoga Alkamba. Aku asli Sumedang ya. Bapak Ibu juga Sumedang ya? Bapak Ibu Sumedang. Jadi Ibu asli Karapiak, Bapak Wado, Sumedang Wado. Sumedang Tulen. Ya lanjut. Apa lagi? Ya tadi ya besar di Karapiak ya, SD, SMP. Umur gini sih. Oh nggak terlalu sih. SD di Karapiak? SD Karapiak juga. SMP? SMP di SMP 8. Lanjut ke SMA? Lanjut ke SMK. Oh SMK ya? SMK Bakti Nusantara. Ambil jurusan otomotif. Kuliah di STEBIS Muhammadiyah, jurusan ekonomi syariah. Otomotif, ekonomi syariah. Sekarang jurnalis. Oh iyalah. Bebas. Memang absurd hidup saya, Pak.
Jadi sekarang udah selesai ya? Udah tahun kemarin Agustus 2020. Itu telat juga, telat setahun, 10 semester. 10 semester. Di studiesnya tuh ekonomi ya? Ekonomi syariah. Berarti SE dong? Sarjana ekonomi. Alhamdulillah ada wisuda, ada lulus, ada hatam lah istilahnya. Ada rencana mau lanjutin S2 gitu? Pengennya. Ya mudah-mudahan. Dan kalau seandainya insya Allah ada rezeki, ada kesempatan untuk S2, Oh pasti. jurusan apa yang hendak diambil? Pengen manajemen. Masih tetap manajemen? Nggak apa ya? Nggak beda betul gitu dari otomotif terus ke manajemen. Nggak, masih tetap manajemen ya? Jadi udah terlanjur senang sekarang sama ekonomi. Oh ya? Nah, cuman kalau masalah hitung-hitungan itu belum senang gitu. Lalu apanya yang senang? Itu kayak pengaturan orang gitu, manajemen sebagainya gitu. Ya, seru aja gitu, terus analisis soal. Oh gitu ya? Nah, senangnya di situ ya? Senang, cuman kalau misalkan udah ada angka gitu kayak aduh pusing. Karena dari dulu, dari SMK tuh ini bercandanya Pak, jadi musuh terbesar saya selain setan itu matematika sama fisika. Matematika sama fisika. SD SMP kan masih wajar lah ya. Pelajaran masih enak gitu. Enak ini gampang gitu. Tapi udah SMK kalau udah XA gitu, udah pusing lagi. Itu hitung-hitungan. Jadi lebih senangnya tuh kayak semacam ke interaksi sosial, manajemen satu program, satu project, atau mungkin ke manajerial manusia. Manajerial umum ya. Bukan kalau seandainya nanti S2 misalnya kayak kan ada jurusan kalau nggak salah manajemen SDM tuh. Jadi yang nantinya tuh jadi kayak bagian personalia tuh. Ya. Apa ke situ? Lebih ke umum. Lebih ke umum. Manajemen bisnis, manajemen dan sebagainya. Kalau itu saya ada pengalaman sekaligus skill saya di situ tuh. Saya nggak ini juga sih. Saya dua-duanya nggak selesai. Oh, iya? Selepas SMA tuh saya masuk di Jatinangor tuh, salah satu kampus di Jatinangor, ngambil manajemen, ekonomi manajemen. Ya, yang paling nggak suka saya di manajemen tuh mikro, ekonomi mikro. Kenapa tuh? Ribet, teorinya ribet lah. Saya tuh, tapi ya itu salah satu yang saya nggak suka. Selain statistik, saya masih ingat aja. Terus setelah itu saya mau ngambil pengalaman kerja, mumpung bapak saya lagi di proyek di Tarakan, tapi kejadian 99 kejadian Sampit, saya nggak bisa lanjut ikut, cuti sudah diambil, tapi nggak boleh ke sana sama nenek saya, karena kejadian Sampit dulu kan ramai dia. Nah, kejadian Sampit akhirnya cuti udah diambil, nggak bisa ke sana, udah off aja dulu, udah asik-asik aja lagi main lah. Nah, setelah 1 tahun, saya ada terpikir pengen yang lain juga ya. Akhirnya saya mau daftar waktu itu tuh di salah satu perguruan tinggi untuk ngambil chef kopi. Oh iya? Ya, karena ada om yang manajer di perhotelan, saya mau ngambil kopi aja, karena saya ada senang juga di masak sih. Mungkin ada darah juga dari ibu. Terus daftar satu lagi di salah satu perguruan tinggi yang di Ganesha, Taman Sari, ngambil teknik informatika. Tapi nggak selesai juga, kurang lebih 1 tahun lah. Nah ini ceritanya seru juga, tapi karena di sini bukan tentang story saya ya, story yoga. Kita lanjut lagi ke yoga nih. Ya insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya lah. Kalau yoga memang saya lihat tuh ya anak muda tapi semangatnya tuh, aktifnya tuh, ya tadi kan sampai ada pengen ini juga ya, ngelanjutin sampai S2 gitu. Nah, salah satu yang saya lihat semangatnya kuat, produktif, kreatif tuh dari mulai kuliah tuh sudah mulai bisnis atau dagang, jualan atau apa, udah mulai. Nah, ada di rambut. Nah ya, boleh. Ya, ada kan sambil kuliah tuh ada produktivitas, kreativitas dalam bentuk usaha, bisnis, pengalaman kerja atau apa? Ada sih Pak. Jadi memang dari awal kuliah juga udah dagang. Awal kuliah udah dagang? Bukan passion sih sebenarnya itu. Pertama bukan passion di dagang, tapi karena memang ya
kebutuhan gitu, jadi terdesak gitu Pak. Karena kan saya kuliah juga nggak didukung sama orang tua awalnya, bukan nggak didukung sih, sama lebih ke keadaan gitu. Ekonomi. Jadi pernah debat tuh lama pas lulus, kayak kelulusan, debat sama bapak antara harus kerja atau kuliah. Bapak terus kerja karena waktu itu ada teman bapak katanya udah bisa masukin ke apa di apa namanya di pelayaran. Udah bisa masuk katanya. Nah, cuma saya tetap pengen kuliah. Karena waktu itu punya cita-cita pengen jadi guru gitu. Oh, cita-citanya guru ya? Itu cita-cita ngedadak pas lulus. Pas lulus langsung kepikiran. Lulus apa? Lulus SMA? Lulus SMK. Ajib ya. Nah, jurusan otomotif. Setelah lulus pengen jadi guru. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi kan tadi absurd juga gitu ya. Jurusan otomotif gitu. Cita-citanya guru. Tapi masuk kuliah ya ekonomi syariah. Terus semester 5 jadi gurunya guru PKN. Jadi semester 5 akhirnya lanjutlah kuliah dengan Bapak cerita tadi itu ya, Bapak kurang mendukung, kurang setuju atau apa istilahnya itu. Akhirnya yoga coba meyakinkan. Ya, coba meyakinkan. Itu kan waktu pertama lulus masih labil ya, Pak ya? Lulus SMK. Lulus SMK masih labil, kayak emosi masih belum bisa kontrol. Iya udah, perdebatan itu hampir tiap hari tuh sama bapak tetap tutup karena ada peluang untuk kerja gitu, saya tetap pengen kuliah. Ya muter aja di situ, masalah ekonomi keluar dulu dari rumah berapa hari gitu, 3 atau 4 seminggu lah. Keluar dari rumah. Pundung, kabur. Iya. Tapi itu belum masuk kan ke kampus, belum daftar kuliahnya. Belum daftar. Seminggu, nggak akan jadi solusi sih kayaknya kalau misalkan saya keluar dari rumah. Balik lagi, karena baju juga udah pada kotor. Bekal juga udah habis. Iya, bagus. Pulang ke rumah terus ya coba ngeyakin lah sama bapak gitu, karena ya dibicarain baik-baik. Biasanya kan sampai hampir ini lah intonasi nada suara tinggi semua. Saya bilang sama bapak, bapak sih yang mulai obrolan, dia udah nyerah gitu. Ya udahlah kalau misalkan kamu udah bulat pengen kuliah gitu ya bapak bisa apa, cuman ya gini, bapak nggak bisa bantu kamu di biaya gitu kan. Tahu waktu itu bapak saya masih di pabrik Helleran, pabrik penggilingan beras kerjanya dulu. Itu kan gaji paling bukan nggak syukur ya Pak, ya secara hitung-hitungan itu kan masih logikanya jauh lah gitu. Kalau ibu di rumah ibu rumah tangga aja. Kayaknya coba beraniin sama bapak bilang gini kan, bapak kemarin waktu itu, Pak gitu kan, tanggung jawab bapak masalah pendidikan saya udah cukup sampai sini, jangan dijadiin beban pikiran dan sebagainya. Kedepannya biar saya yang mikirin sendiri. Itu belum kebayang kuliah gimana gitu, belum kebayang, tapi ya udah nekat dulu aja gitu. Nah, waktu itu kan masih sering nonton itu Mario Teguh. Ada pembahasan tentang the power of kepepet gitu. Jadi jangan ada di zona nyaman, terus tempatkan posisi kita di tempat nyaman gitu. Justru di tempat yang tidak nyaman itu ada potensi yang bisa dibangkitkan gitu. Jadi ayo udahlah gimana nanti gitu. Nah itu waktu itu ada waktu 1 bulan sebelum pendaftaran kuliah. Pernah kerja dulu di apa namanya, toko bangunan. Sebelum daftar kuliah tuh kerja dulu karena kan buat dana masuk gitu, biaya masuk. Di Sumedang di apa namanya, dekat pantai. Material. Iya. Ngelamar aja ke situ, diterima ya? Ada teman sih, ada saudara di sana, terus masuk ke sana. Niatnya buat cari itu kan, biaya buat masuk gitu.
gimana ya, baru pertama kerja mungkin terus pressure-nya juga kuat di sana, apalagi nah itu pertama kali saya merasa jadi orang rendah gitu. Gitu. Di waktu kerja itu kan benar-benar kayak dipandang kayak bukan dipandang manusia gitu, Pak. Oh ya? Kayak gini. Kayak misalkan saya salah ngambil barang. Oh itu dimarahinnya sampai digoblok-goblokin gitu. Padahal cuma salah gitu ya, tinggal. Ini bukan yang ini sih. Padahal tinggal gitu doang. Sama gitu. pemilik toko? Apa sama senior sama tempat kerja? Kalau sama senior mungkin saya balik. Iya terus. Gitu. Pertama itu terus sering kayak gitu. Kedua kayak ngeliat saya tuh kayak najis gitu. Jadi si pemilik teh kayak karyawannya kayak lihat hal yang menjijikan gitu. Ke semua kan, bukan ke yoga aja. Ke semua. Jadi ke semua pegawainya gitu. Gitu. Mungkin mereka udah biasa gitu, saya nggak biasa gitu gitu. Jadi kayak misal gini loh. Ada istrinya teh mau masuk ke toko. Ini padahal jarak saya ke istrinya teh ada 2 meter lah gitu. Itu dia udah teriak-teriak, awas, itu istri saya mau lewat, awas 2 meter gitu. Astagfirullah. Ya emang saya senajis itu gitu loh. Dan bukan yoga aja, semua pegawai. Semuanya. Semua digituin. Ya, kayaknya cuman kuat berapa 20 hari. Kuat 20 hari nggak sampai sebulan. Niatnya sebulan. Lumayan gajinya waktu itu 30.000 per hari dari jam 7 sampai jam 5. Dan itu diberikan tiap hari. Itu belum sama makan. Belum sama makan. Belum sama ongkos pulang. Jadi 30 tuh sampai rumah paling 15.000. 19.000. Tahun berapa tuh? 2015. Pas 2015. 2015 dapat gaji seperti itu ya. Tapi mau ya, ada yang kerja di situ mau ya. Ada berapa orang karyawan di situ? Banyak. Oh banyak? Karena tokonya udah 2. Waduh. Iya tuh. Gitu. Akhirnya 20 hari udah 20 hari itu juga di akhir-akhir anggap klimaks dari permasalahan itu pas lagi agak sakit tuh. Jadi kayak terus marah-marah gitu. Lagi gotong chat tuh mau ngapain itu chat disimpan bawa pulang. Jadi hari itu nggak dapet dong bayaran itu. Saya baru berangkat jam 9, jam 10 gitu pulang. Langsung teleponin. Ditelepon lagi sama dianya. Itu langsung ya bukan undung ya karena akhirnya kan saya ngukur emosi gitu loh. Daripada saya tetap di sana terus ntar kelepasan dan kemudian menjadi masalah. Kedua juga masalah sholat agak susah. Non-muslim ya. Jumatan nggak pernah. Oh ya? Memang nggak boleh? Bukan nggak boleh, jadi dia sulit waktu. Dia nggak ngelarang, tapi kayak ada satu regulasi tidak tertulis loh. Wah itu tuh benar-benar dihukum itu. Usia berapa saat itu tuh? Ya, lulusan SMK 18 ya? Mantap nih. Karena usia 18 tahun ada kesungguhan pengen kuliah. Lalu karena suasana kemampuan ya orang tua untuk melihat itu akhirnya mantepin sampai akhirnya untuk biaya kuliah tuh coba fight betul-betul dan kerja apapun yang bisa dikerjakan, ada pendapatan untuk nabung ke arah sana, kerjakan aja. Usia 18 tahun, jarang betul, salut sih. Boleh lanjut itu pas 30 hari mau pendaftaran, nggak pegang uang sama sekali. Berapa? 30 hari? 30 hari selesai nih kan ke pendaftaran ada jeda 30 hari. Nah pas mau daftar itu benar-benar nggak pegang uang. Kebetulan di kampus itu deh ada teman yang sama daftar. Ya waktu itu bawa kan pendaftaran 1,5 gitu karena kampus baru kan agak murah. 1,5. Dan memang pilihan kampus udah fix mau ngambilnya ke kampus itu, stay di situ. Panjang juga, pertama pengennya di UIN. UIN di Usudin waktu itu pengennya tuh. Pas lihat biaya berapa gitu pertama masuk 17 kayaknya kuat ya gitu. Pernah survei lagi ke UNSAP, nggak masuk lagi gitu kan, maksudnya nggak masuk harganya lah ya biayanya
tawarin di Steadis kampus baru, biaya agak murah. Meskipun sama, kan tadi cerita pengen jadi guru gitu, terus dia ekonomi syariah, agak apa gimana nanti aja gitu, masuk dulu. Nah, singkat cerita mungkin pas pendaftaran ketemu sama teman udah bawa uang agak banyak lah ya, udah sampai ke siap dipenuhin lah ya pendaftaran, nego-nego gitu. Bro, ini mah 200 gitu. Memang kurangnya 200? Enggak, mau bayar dulu 200 minimal ada dulu masuk gitu. Oh. Minimal semuanya kan 1,5 juta itu buat jas otomatis sebenarnya gitu. 1,5 juta, pinjam dulu 200 gitu. Ya di sana skill lobby diuji gitu. Itu memang udah teman akrab? Teman akrab. Udah teman akrab, teman SMK atau satu sekolah dulu atau teman main atau gimana? Teman main. Oh, teman main. Pinjamlah 200, bilang ke kampus tuh ada segini dulu gitu. Nanti lah dilunasin pas udah masuk, dibolehin alhamdulillah karena kan kampus baru gitu, mahasiswa kan. 100.000, akhirnya lunas di semester 2. Mantap. Dari 1,5 juta ya? 1,5 juta. Dicicil. Oh iya. Wah, luar biasa. Udah masuk tuh, berarti kelar tuh kan permasalahan pertama di pendaftaran. Mikir lagi tuh, berarti biaya depan gimana? Ditawarin ada teman banyak sih waktu itu pilihan antara kerja terus atau mau jualan. Kalau misalkan kerja mikir lagi ya nggak akan fokus kuliah gitu. Karena ya kan rata-rata kerja di jam 8 sampai jam 5, jam 4 gitu kan biasanya. Nah, kampusnya kapan gitu. Saya mikir udahlah dagang aja. Itu ada yang ngajak tetangga gitu. Bukan tetangga sih, temen agak jauh. Ngajak jualan tahu sayur. Tahu kuning. Tahu kuning. Dia yang produksi? Enggak, dia jualan juga. Oh, dia jualan juga. Teruslah jualan tahu karena mikirnya jualan tahu berarti. Mobile pakai motor? Ya, pakai apa sih namanya? Badeng gitu atau apa namanya? Iya, pakai motor lah. Di mana gitu. Ya itu berarti kebayang pola kerjanya berarti jam 5 subuh sampai jam 9, jam 10 harusnya udah habis. Jam 1 kan kuliah karena ngambil jurusan ngambil kelas karyawan. Cuma kayaknya waktu itu kalau misalnya meskipun kelas karyawan, saya pengennya benar-benar belajar serius gitu. Bukan pengen ijazahnya doang. Karena rata-rata gitu. Butuh ini mau naik jabatan nanti gitu kan biasanya. Cuman sayang gitu kalau misalkan buat selembar kertas doang gitu. Betul. Kayaknya ya dalam milih buat jualan biar banyak waktu buat belajar tempat lain aja. Yang jualan tuh pertama jualan saya SMK ke Ulen gitu Pak. Apa sih Ulen berasa jadi Ulen. Jadi ketemu orang baru teh agak susah waktu itu. Tapi dipaksa sama keadaan jualan berarti harus ketemu sama orang baru kan. Pas jualan tuh biasanya orang-orang ini kan teriak gitu. Tahu, saya nggak bisa gitu. Gimana nih gitu? Itu lucunya gitu pas pakai motor di gas itu. Tahu di depan sambil digas. Iya. Ya pengalaman pertama. Iya pengalaman pertama. Itu berapa 2 minggu kayak gitu terus. Akhirnya yang. Nah selama 2 minggu itu kan gaya marketingnya tuh gitu. Iya gitu. Gaya jualannya tuh nawarin tahu tapi ngegas gitu ya bawahnya tuh. Nah itu gimana penjualan dalam selama 2 minggu tuh? Nah yang tadinya diukur akhirnya pola kerjanya jam 5 sampai jam 10 itu melenceng jauh dari jam 5 subuh sampai jam 6 maghrib. Selama 2 minggu tuh? Selama 2 minggu. Dan itu jarang habis Pak. Jadi yang pertama paling bawa 2 papan gitu. 2 papan atau ya itu 2 papan masih dibawa ke rumah, masih bisa gitu. Ya karena tadi jualannya gitu kayak selama 2 minggu tuh gitu. Lalu kalau selama 2 minggu akhirnya jualannya dari jam 5 sampai maghrib lu kuliah gimana? Nah pas waktu kuliah libur. Kan kuliah waktu itu masih Kamis Jumat Sabtu. Oh waktu kuliah nggak jualan. Waktu kuliah nggak jualan karena kan polanya kayak gitu. Saya mikir gimana caranya biar cepat dan diubah lah itu gaya gitu. Jadi kayak
Ada ngumpul ibu-ibu nih maksain matiin motor itu, samperin lu pada tahu. Itu mulai cepat sampai naik jadi dua papan sampai ke tujuh papan akhirnya. Paling banyak itu 7 papan. Itu jam 10 jam 11 sudah pulang. Jadi ada waktu luang. Itu selama 3 tahun lah jualan tahu tuh. Itu jadi sistem ininya bukan gaji mungkin ya? Bukan. Jadi dari per penjualan dapat sekian gitu ya? Itu pintar-pintar kita jual. Jadi ya, misalkan sepapan dari waktu itu masih 33.000 sepapan di pabriknya. Nah kita bawa tuh, dibayar, kita jualin dulu. Itu bisa jadi uang berapa? Jadi 53 kalau misalnya. Oh iya, pokoknya intinya ngambil dari pabrik tahu, nggak kita bayar langsung gitu ya, ambil lalu jualan, nanti store aja, dan nanti harga dasarnya ke pabrik sekian, kita dapatnya sekian. Gitu. Ya kalau nggak salah itu dapat 19.000 lah per papan. Rata-ratanya gitu ya. Nggak lumayan. Ya harganya apa memang distandarkan? Saya mau harga jualnya sekian satu papannya gitu. Iya sebenarnya lihat pasar juga. Oh iya betul. Orang lain jual berapa nih gitu. Pernah dinaikin nggak ada. Ya coba aja, emang harus dicoba biar yakin. Kalau harga segini coba jalan. Itu nanti nggak bisa turunin lagi. Setelah udah mulai agak sedikit memberanikan diri gitu ya untuk berinteraksi, menawarkan gitu ya. Udah mulai nggak ngegas lagi sambil pelan gitu ya, nengok tahu gitu kayak gitu ya. Nah itu salah satu yang saya ada ingin tanya tuh. Kan kebanyakan jangankan seusiaan segitu ya. Itu ngelawan rasa malu dan gengsi. Ya pasti. Gimana tuh yoga sendiri? Lebih ke tadi sebenarnya power of podcast tadi. Jadi saya kalau misalkan nggak berani, saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa sampai ke cita-cita gitu. Jadi mikirnya di sana aja terus. Panikan lah gitu. Cuma kadang-kadang kalau misalkan ketemu sama teman kampus gitu, bawa tahu gitu. Gimana? Ada teman kampus depan gitu, balik dulu. Udah malu ya? Balik kanan. Iya, itu usia 20-an, 21. 18. Oh, memang setelah selesai SMK tuh langsung ke tahun angkatan penerimaan mahasiswa tuh langsung masuk ya? Langsung. Iya. Jadi pas ketika lagi jalan, tahu terus ada teman kampus, balik gitu ya. Jadi jangan-jangan pemikiran tuh ada dua, cari konsumen untuk menawarkan tahunya, lalu jangan sampai ada teman. itu juga atau suka spontan aja gitu. Kalau saya kadang-kadang suka balik lagi gitu. Tapi pernah nggak sampai akhirnya papasan kalau terciduk? Sering banget kesini kan jadi udahlah ngapain malu gitu. Bahkan Tom sampai dibawa ke kampus gitu. Nah dari pertama papasan kan prasangkanya yoga tuh nanti malu lah, ada malu, ada khawatir misalnya kayak semacam kayak ngejek atau membeli atau kayak gimana. Nah kan itu prasangka itu macam-macam tuh. Nah pas ketika papasan pertama sesuai nggak dengan prasangka? Enggak kan? Ya nggak sedikit memang kita nih. Nah itu nggak sedikit kita nih hanya sekedar prasangka kita saja. Segala sesuatu, bukan segala sesuatu, ya hampir kebanyakan segala sesuatu tuh kadang hanya prasangka kita saja. Di sini udah berat. Nah ini ketika papasan pertama gimana tuh responnya teman tuh? Gitu aja. Teman laki-lagi kan? Cewek lagi. Oh cewek lagi. Target lagi ya. Tapi mungkin bisa dapat kesan positif mungkin. Salut katanya tuh. Tapi nggak juga sih. Iya. Ya itu wajar lah. Itu sangat wajar lah. Apalagi usia 18-an. Tapi saya salutnya tuh. Ya kayaknya mungkin teman-teman juga salut nih, usia 18 lalu nahan gejolak malu, gengsi dan segala macam halnya dengan suasana zaman sekarang ya, istilahnya bulian lah, ejekan lah dan sebagainya tuh. Tapi berani untuk paksakan tuh. Ya, apalagi saya punya traumatik sih Pak. Dulu pas SD pernah jadi korban bully. Oh ya? Waktu SD? Apa tuh? Boleh cerita? Saya sendiri agak sedikit apa ya?
suka ada sedikit terpikirkan gitu ya, ketika ada berita dibully, lalu ada korban bulian sampai depresi, nggak mau sekolah, sampai ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Nah, gimana tuh? Baik buliannya seperti apa, lalu yang terasakannya sama yoga tuh sakitnya tuh sampai segimana gitu. Ya. Jadi kan biasanya kan misalkan pembulian ada pembulian fisik, pembulian verbal. Nah, kalau saya yang saya alami waktu itu bukan dua-duanya, tapi pembulian secara secara mental gitu, secara perasaan kayak gini misalnya. Bapak bisa nggak sih bayangin ketika kita ada di satu lingkungan, terus di sana ada 10 orang sama kita, tapi mereka nganggap mereka itu cuma 9. Oh iya. Saya nggak ada. Iya. Waktu SD kelas berapa? Dari SD kelas 4 sampai kelas 6 itu karena waktu itu ekonomi masih lagi down-downnya. Bapak punya usaha bangkrut, nggak bisa beli LKS, bekal bahkan waktu itu jarang dikasih uang jajannya. Keuangan lagi, pertama kan dari kepercayaan diri turun, terus di lingkungan kelas dibedain sama teman-teman, karena misalkan saya nggak punya LKS-nya sendiri, teman-teman punya. Terus saya mau lihat soal, itu langsung dipilih. Oh iya? Satu kelas berapa siswa? Waktu itu 40-an. Lalu dari 40 tuh kan nggak semua mungkin. Nggak semua. Ya? Ada teman satu orang, namanya si Restu tuh. Itu berdua aja sama si Restu. Nanti kebetulan dia mah ada gitu, cuman dia orang paling males di kelas itu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan LKS juga kadang-kadang nggak dibawa gitu kan. Jadi kalau misalkan diurut sama berpengaruh ya Pak dari kayak gitu. Tadi SD itu jadi orang paling bodoh kedua. Ayo. Kenapa? Gak tahu. Ya kan si orangnya tadi teman saya orang terbodoh ke-1. Yang kedua. Kenapa tuh kira-kira bisa dibilang terbodohnya tuh? Terbodohnya tuh kira-kira kenapa tuh? Apa karena sulit menghafal atau malas menghafal? Atau karena sarananya yang memang kurang karena tadi posisi untuk pengadaan buku LKS dan sebagainya nggak ada atau gimana? Kalau saya nggak ada LKS sebagai media buat belajar. Tapi bukan karena semangat belajarnya yang ini. Semangat masih ada. Karena sarana untuk belajarnya. Ya, satu sarana untuk belajar, kedua mental saya benar-benar di pressure di sana. Meskipun nggak secara omongan, nggak secara perlakuan kasar, tapi kayak dikucilkan gitu ya. Kayak terkucilkan karena urusan ekonomi. Ya. Mereka tahu dari mana? Dari gimana ya? Melihat dari keseharian, Pak. Jika misalkan ini mereka jajan gitu, saya nggak jajan. Terus sengaja gitu makan terus kalau minta aja dikasih, terus jadi misalkan jadi waduh. Jadi usia kelas 4 SD, 4 sampai kelas 6. Ya dari yang paling ini aja, dari kelas 4 SD. Jadi suasana tuh ketika ada seorang anak yang dia nggak jajan gitu ya, berarti otomatis dia nggak punya. Itu ada mental kayak minder melihat yang lain, terus anak-anak yang bisa jajan dan sebagainya, itu dia merasa kayak sombong, merasa lebih. Ini gitu ya. Nah, terus sampai kamu minta terus sampai itu sih ada verbal juga sih. Ya dikata-katain itu mental. Kan tinggal di Kerap ya. SD di Kerap ya kan? Nggak jauh kan? Enggak. Di lingkungan situ ya? Wah, di Sumedang juga ada ya. Saya jadi ada sampai permasalahan ekonomi, lalu sampai ke anak SD seusiaan segitu sampai punya pemahaman, wah dia miskin, kucilkan, jangan bergaul sama kita. Meskipun nggak terang-terangan diomongin, tapi secara sikap kelihatan banget. Gitu. Dan yoga sendiri seusiaan kelas 4 SD itu merasakan kepercayaan diri turun, terus merasa mental terasa seperti apa gini saya ada sampai sedih. Pasti dong. Ya teman-teman jajan, teman punya LKS buat kerjain gitu saya. Jadi mau lihat LKS nggak boleh. Wah ini iya untuk
untuk apa ya, pendidikan ke anak ya, ke anak sampai udah berarti betul jadi media berita tuh sampai anak SD bulian tuh sampai kan ada yang bunuh diri itu ya, Sering yang tekanan mental. dan anak seusia gitu tuh ada mental, ada sikap merasa semacam kayak arogan, sombong, lalu kayak apa ya, merasa lebih, lalu dia nggak bagus interaksinya kepada yang lain, lalu anak yang sebagian yang dibully itu ada merasa mental down-nya itu sampai segitunya ya. Perasaan saya waktu anak SD biasa aja gitu ya, lurus aja. Ada orang yang canda atau kayak gimana, ya meskipun kalau dulu saya ini apa ya gimana gitu ya, dan nggak berani juga gitu ya. Kalau seandainya kayak gimana tuh. Tapi ada ya kayak gitu tuh. Saya tuh ada penasaran gitu ya. Ada penasaran pengen lihat langsung di lingkungan yang terdekat ada kasus yang seperti itu, lalu disimak jadi sampai ada kayak gitu. Itu memang ada ya. Tahun berapa berarti waktu SD itu? SD itu 2003 masuk SD, 2003 kelas 4 2007. 2007-an ya? Oh, ada. Iya, iya. Akhirnya kelas 4 SD itu sampai kelas 6. Lalu tadi masalahnya kan cerita nih bodoh karena bukan bodoh mungkin ya. Kalau seandainya karena sarananya yang nggak bisa tercukupi itu ya. Sampai kelas 6 bagaimana ya suasana di sekolah, apa ya pelajarannya yang didapat, lalu tingkat ranking ya, mungkin saat itu udah ranking yang tadi baru disebut orang paling dulu tuh dari ranking saya ke kedua terakhir. Teman yang tadi ceritain ke paling terakhir gitu. Dia masuk ada fasilitasnya ada tapi malas gitu. Jadi dia tiap minggu setiap satu minggu pasti ada aja mabal gitu. Pasti ada SD mabal. Ada SD mabal. Yoga pernah mabal? Nggak ada. Nggak pernah mabal. Dia mabalnya teh ke pacuan kuda. Nganggon kuda. Dari Kreapiak jauh-jauh ke pacuan kuda. Dia bukan sampai sekarang. Sekarang masih di sana. Dia seneng kuda. Iya. Itu dari kelas 4, 5, 6. Apa ya, posisi ranking tuh nggak jauh dari situ. Iya, nggak jauh dari situ. Pasti kedua terakhir. Iya. Ya itu hampir dari kelas 4, kelas 6 tuh untuk sarana pembelian buku tuh memang nggak ada. Nggak ada. Dan memang nggak pernah beli. Karena nggak adanya tuh. Seingat saya nggak pernah. Adapun beli paling dari berapa belas pelajaran paling bisa beli 2 1. Nggak ada apa ya, nggak ada bantuan dulu tuh apa ya, kalau di sekolah tuh nggak ada, LKS nggak ada bantuan. Oh, LKS nggak ada ya? Paling dipinjemin buku paket mungkin pas ada, cuman buku paket juga kan nggak dibawa ke rumah, di kelas doang. Kelas. Guru pernah nggak ada yang coba tanya berkomunikasi dengan Yoga, lalu bagaimana mencarikan solusi dan sebagainya? Nggak pernah ya? Ada nggak guru yang ada peduli dengan kondisi Yoga? Yang istilahnya tuh mungkin Yoga kenapa apa ya, ranking ini apa ya ini betul lah istilahnya tuh ranking tuh ini ya, apa karena bodoh, malas, lalu sarana nggak ada, lalu dicarikan solusi nggak ada. Ya paling di rapat ditulisin gitu aja, tingkatkan prestasi gitu kan, biasanya di catatan gitu, tingkatkan gitu doang. Masih aja itu kayak template aja mungkin guru kalau cuma ngisi gitu ya. Pakai tulisan merah ya, tingkatkan prestasi gitu. Hampir nggak ada satupun guru yang coba mencari tahu gitu ya apa permasalahannya, nggak ada. Lurus aja ngajar standar, ajar tinggal ngajar setengah gitu ya. Luar biasa dunia pendidikan. Waktu itu ini agak lucu sih Pak, jadi buat nyelamatin mental gitu ya, yang saya rasa ini yang nyelamatin saya kan nonton anime, nonton baru Naruto. Naruto sampai sekarang bahkan nonton sampai Naruto punya anak Naruto gitu. Nah kenapa itu bisa nyelamatin saya Pak? Mental nggak down, dapat bulian dari lingkungan tuh gara-gara Naruto. Wah ini luar biasa juga nih. Jadi ada manfaatnya juga film anime. Apa tuh kira-kira gimana tuh? Nah, saya jadi kayak ngerasa punya kesamaan sama Naruto gitu. Si Naruto kan korban bully juga. Oh iya, saya tuh
sering dengar terkenalnya kartun Naruto, tapi saya belum pernah nonton, akhirnya nggak hafal, nggak tahu, nggak nyimak. Nah, dia deh dari kecil kan udah ditinggal sama orang tua, meninggal. Dia diasingkan di lingkungan gara-gara ada monster di tubuhnya. Jadi orang-orang tuh pada takut. Itunya kan beda ya. Iya. Cuma konteks untuk dibulinya sama. Iya. Konteks dikucilkannya sama. Iya. Konteks dianggap rendahnya sama. Jadi kayak iya. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi panutan saya untuk bagaimana penyikapan ya. Sampai sekarang jadi selain Nabi Muhammad panutan saya. Iya. Ada kayak gitu ya teman-teman. Jadi film kartun, tapi saya sepintas saya simak Naruto tuh termasuk di kartun-kartun Jepang. Saya sendiri ada beberapa kartun Jepang yang saya sukai, termasuk Samurai X, Kenshin. Terus selain Samurai X tuh dulu tuh ada film kartun apa ya? Yang kayaknya kalau film kartun Jepang, meskipun kartun, filosofinya tuh banyak, pelajarannya tuh banyak. Yeah. Jadi pelajaran pendidikan yang ditampilkan tuh ada gitu, value-nya untuk mendidik, memberikan message yang positif, pelajaran positif. Jadi nggak hanya sekedar kartun dan sebagainya saja. Makanya beda kan orang-orang yang suka nonton anime nggak mau dibilang kartun. Karena beda value-nya kartun sama anime. Anime itu biasanya permasalahannya lebih kompleks, beda sama kartun. Kartun Indonesia kan paling gitu doang. Kartun Indonesia. Tapi enggak kok, ada beberapa kartun Indonesia yang kayak Nusarara bagus tuh, saya suka tuh. Iya. Cuma kan masalahnya enggak sekompleks anime. Itu kelebihannya apa ya? Beberapa film kartun anime atau apalah, kartun lah yang mudahnya tuh bahasanya kartun ya. Jepang tuh ada gitu, message-nya yang positif yang hendak disampaikan untuk diambil pelajarannya itu memang ada. Tadi lanjut cerita. Si Naruto itu menyelamatkan. Jadi kan biasanya kalau misalkan korban bully itu kan efeknya kalau misalkan dia korban bully, pertama bisa menyakiti diri sendiri, kedua bisa menyakiti orang lain. Iya betul. Nah Naruto punya solusi lain untuk menyikapi pembulian. Gimana tuh? Nah Naruto menyikapi pembulian adalah dengan bercita-cita menjadi orang pertama di desa Konoha agar menjadikan semua warga Konoha itu jadi keluarga dia. Jadi dia nggak dikucilkan lagi. Gimana tuh? Gimana? Yang di film itu yang terambil pelajarannya sama yoga, bagaimana si Naruto tuh satu desanya itu Konoha itu bisa jadi keluarga dia, itu di filmnya gimana tuh yang bisa jadi inspirasi buat yoga tuh? Jadi, apa yang dia kerjakan tuh? Iya, dengan berusaha jadi lebih baik gitu. Terus kalau misalkan dalam perselisihan biasanya kan kita pengen merayakan kemenangan ya. Biasanya. Kalau misalnya kita perselisihan atau debat atau berantem, kita pasti pengen merayakan kemenangan. Kalau saya menang nih melawan dia, Naruto enggak gitu. Dia kalau misalkan dia menang, dia unggul, nah ya, terakhir ada namanya ceramah no jutsu. Apa tuh? Udah, nggak apa-apa, kita ambil pelajaran bagus tuh. Apa tuh? Di Naruto kan ada taijutsu, genjutsu sama apa jurus apa itu? Itu jurus. Jadi taijutsu mah lebih ke fisik, genjutsu lebih ke ilusi. Nanti ada jurus apa? Nah, terakhir yang si Naruto punya khusus si Naruto namanya ceramah no jutsu. Ceramah. Itu sebutan buat fanbase fanbase Naruto. Jadi ceramah no jutsu. No jutsu itu tambahan fansnya apa ya? Penyuka Naruto aslinya namanya no jutsu. Nggak ada. Cuman tiap dia berantem, tiap dia ketemu lawan, di akhir pertempuran dia pasti ceramah. Terus si musuhnya itu pasti taubat, terus pasti jadi temennya si Naruto. Wah, luar biasa nih Gatil. Jadi lalu penamaan no jutsu dari mana? Iseng aja kan itu taijutsu, genjutsu, jadi ini ceramah no jutsu berarti. Luar biasa. Hampir seluruh fans Naruto tahu bahwa kekuatan Naruto paling besar itu ceramah jutsu. Wah, luar biasa. Ini saya baru tahu tuh. Karena memang saya melihat sepintas, waduh rumit nih kata saya tuh. Kalau nggak nonton dari awal dan memang nyimak,
kayaknya ini apa nih, nyambungnya kemana nih, kayak gimana. Kayaknya memang harus nyimaknya detil tuh, dan memang dari awal ya sampai luar biasa ya itu. Film Naruto, si apa ya, si penyusun ceritanya gitu ya, itu luar biasa ya. Dia ada story yang di story-nya, di ceritanya itu tuh dia bikin ada value message positifnya tuh, pelajarannya tuh si Naruto tuh. Habis setelah fight-nya tuh, bertempurnya tuh dia ada semacam kayak kompetisi, ada event ninja, atau dia kan ninja. Jadi atau memang ketemu sama musuh yang jahat misalnya. Yang jahat. Oh. Sampai kan yang paling epic tuh pas dia ketemu sama si Pain. Pain tuh ketua dari organisasi Akatsuki. Jadi organisasi Akatsuki kayak teroris internasional gitu. Hafal betul nih. Kayak takbir Naruto nih. Kayak teroris internasional. Terus sampai si desa Konoha tuh udah hancur, bener-bener hancur gara-gara ini. Itu bisa balik lagi, bisa dikembaliin lagi. Terus si ketua teroris internasional ya taruh lah gitu ya. Itu bisa insaf gara-gara Naruto. Wah, luar biasa betul. Jadi kayaknya saya harus nonton nih. Dan kira-kira saya harus nonton dari mana nih biar dari episode 1 saya bisa dapat dari mana ya? Ada nggak misalnya channel YouTube yang dia detil itu ya per episodenya tuh? Karena waktu itu saya pernah dapat rekomendasi dari teman untuk nonton satu film kartun ya. Dan setelah saya simak saya suka juga karena ada pelajaran filosofi kehidupannya tuh kuat. Nah ini saya jadi ada tertarik juga teman-teman. Ya gitu teman-teman ya, memang itu salah satu yang jadi PR kita nih, khususnya untuk di dunia perfilman ya, kartun. Tapi alhamdulillah sekarang kan ada Nusarara, ada Rico, itu Nusarara, Rico, lalu Ipin kan dari luar, meskipun katanya memang itu buatan Indonesia, tapi justru malahan diinstal Malaysia lalu diizinkan. Itu yang Naruto itu tuh ada ceramah Nojutsu yang sama fansnya tuh yang diberikan istilah itu tuh ya justru yang penyukanya. Jadi si Naruto tuh ternyata setelah fight bertemu dia ada ceramah bagaimana si lawannya bisa tobat ya, bisa sadar. Dan itu hampir semua lawannya. Hampir semua. Atau memang semua? Hampir semua. Tahu saya jarang Naruto ketemu musuh terus musuhnya sampai meninggal, jarang ya. Pasti tobat terus jadi teman dia. Wah ini luar biasa betul. Itu yang jadi terpikirkan oleh kita nih, bagaimana kita nih dunia pendidikan ya tadi tuh. Dunia pendidikan, khususnya yang anak-anak ya, itu kan kebanyakan ya kartun tuh segmennya tuh anak-anak dari sampai SMA ya mungkin ya, atau sampai SMP lah gitu ya. Ya Naruto kayak gitu tuh, itu tapi ada penyimpan value yang sangat besar. Di situ ada pendidikannya sampai sedalam itu. Bagaimana dia nih ada apa ya? Ada kondisi yang terasingkan sama yang lain, aneh lah. Istilahnya itu aneh dan sebagainya. Lalu dia merasa tertekan seperti itu sampai dia punya pemahaman bagaimana daerahnya Konoha itu jadi keluarganya, dan salah satu apa yang dia kerjakan biar bagaimana jadi keluarga itu dia bagaimana sikap dia positif gitu ya. Disukai sama banyak orang, disukai sama semua sehingga dia disukai dan sehingga menjadi keluarga. Lalu sampai musuhnya pun yaitu bagaimana bertempur tapi tidak berusaha tidak sampai menyakiti, bahkan sampai meninggal, lalu diceramain. Wah ini luar biasa nih. Disakiti apa sih, cuma jarang sampai meninggal. Ya tersakiti kan nggak niat tersakiti, mungkinnya karena niat membela diri dan dia untuk melumpuhkan, dia mau kayaknya gitu, nggak niat untuk menyakiti sih, karena dia hanya menyerang aja dan mungkin untuk melumpuhkan, karena ya udah ketika fight ya sulit juga mungkin untuk sampai gimana. Tapi kan kayaknya niatnya seperti itu. Buktinya setelah dikalahkan dia kan ceramahin tuh, nggak niat untuk sama bunuh. Nah ini luar biasa, termasuk untuk para konten kreator tuh. Bagaimana, nah ini kan di YouTube nih, di YouTube ya bagaimana si konten kreator tuh meskipun senang-senang asik-asik misalnya gitu ya, tapi ada gitu dari senang-senang asik-asiknya dalam konten tuh ada message gitu ya, ada pesan, ada pelajaran yang bisa diambil positif. Nah itu yang saya jadi terpikirkannya gitu tuh. Kayak tadi yang sempat kita cerita ke saya, ada sedikit pengen juga buat kayak semacam film pendek ya, atau apa, itu kan kartun. Tapi kartunnya tuh ada pelajaran yang dalam luar biasa untuk filosofi kehidupan nih.
Wah, luar biasa nih. Kayaknya insya Allah saya mau nonton nih. Saya kayaknya mau nonton dan saya mau coba pelajari itu. Karena kayaknya saya menyangka bukan hanya itu saja mungkin pelajarannya tuh. Banyak. Banyak ya. Nah, mulai lagi dari cerita bahwa Naruto lah sang penyelamat. Luar biasa, nggak ada satupun dari yang disebut guru kayak guru SD kayak guru SMP kayak guru SMA atau ustadz di kampungnya ya atau tokoh di kampungnya tersebut, justru yang menyelamatkannya tuh film kartun, tokoh kartun. Wah, ini jadi pemikiran khususnya saya nih. Nah itu impactnya pas SMP langsung terasa. Ya kan yang SD tadi pertama ranking kedua terbawah. Pas masuk SMP mulai ada meningkat tuh. Mulai masuk ranking gitu. Langsung masuk ke ranking 9 gitu. Sampai segitunya ya. Nah, ada scene ya. Scene atau satu episode atau satu adegan yang sangat kuat untuk menumbuhkan kepercayaan diri, lalu semangat untuk melawan ngedrop mental tadi, down mental tadi, termasuk untuk kondisi di lingkungan tadi. Itu ada satu scene, satu adegan dari film Naruto yang sangat kuat, yang sangat berkesan dan sangat powerful untuk menyuntikkan semangat juang tadi. Ini pas Naruto jadi Hokage. Saya nggak ngerti juga apa itu Hokage. Hokage itu kayak... Nanti saya nonton dulu lah. Kayak kepala desa lah. Nah, jadi kan kepala desa itu, si Hokage itu sebutannya. Kepala desa itu bisa diambil perannya, bisa diangkat jadi Hokage itu. Untuk orang-orang yang terkuat. Nah, Naruto termasuk orang terkuat karena dia berperan pas di perang Shinobi. Perang dunia Shinobi gitu. Perang dunia Shinobi. Shinobi itu ninja. Dia punya perang paling banyak waktu itu. Menang, dia diangkat jadi Hokage ya. Itu jadi Naruto berhasil. Dia menyelamatkan dirinya sendiri, maksudnya kan dalam tanda kutip gitu. Dia bergabung dan sebagainya, dia bisa berhasil jadi Hokage dan punya keluarga yang begitu besar, bahkan di luar ekspektasi. Yang tadinya dia pengen satu desa itu jadi keluarga dia, akhirnya satu dunia jadi keluarga. Wah, mantap.